Di Indonesia ya udah begitu, mau bilang apa. Makanya di Indonesia ini nggak bisa kita bikin program-program yang makan gratis tadi itu, malah jadi bancakan. Itu yang harus dibersihkan dulu itu. Jadi sebelum kita bikin program, kita harus bersihkan dulu tikusnya. Caranya apa? Ya dengan membasmi. Cara membasminya dengan apa? Ya dengan hukumnya. Ini salah satu program yang kemudian ujungnya nanti mubazir. MBG juga kemungkinan juga mubazir. Kenapa mubazirnya? Ya karena hukumnya nggak kuat ya bagaimana. Korupsi jalan terus. Siapapun menjalankan MBG itu ada potensi otaknya berubah tuh ketika ada titik-titik uang masuk daripada jatuh keluar, uangnya kan bisa ditampung. Ngobrol lagi kita, Bang. Oke, Bang Chan. Kita kan lagi ngebajak Bang Deo untuk karena mau terbang weekend ya, Bang ya. Ya, Sementara kita mau libur, Bang. Abang mau keluar negeri ya, keluar kota. kapan tuh? Katanya tadi Abang mau pergi. Besok. Iya. Oh, besok pergi. Kok tenang. Ya kan kita nanya kapan Mending waktunya. HP-nya taruh sebelah deh, Bang. Biar kelihatan rahasianya. Jangan di sini, di sebelah ya, Bang. Kayak intermezzo aja Bang Vincent, Oh, masa iya, begitu iya, aja iya, mah. iya, iya. Oke. Karena Jadi- Bang Deo biasanya kita syuting Jumat ya, Bang. Iya. Syuting Jumat, tapi karena Bang Deo besok harus ke luar kota, ya kita bajak hari ini. Ya. Makanya kita syuting sampai mata Abang juga udah ngantuk-ngantuk. Ya ngantuk ini, nggak apa-apa Iya. sih. Kita mau bicara juga, mau dengar pendapat Bang Deo tentang yang lagi rame ini, Bang. Kan kasus Roy Suryo udahlah kita tunggu persidangan aja. Iya. Ini yang lagi rame soal BGN. BGN ya. BGN ini selama ini banyak banget kritik. Bahkan ada influencer tertentu yang berani sekali udah mengarah ke kayak menghujat, meledek, mengolok-olok ketua BGN, bahkan program BGN itu sendiri. Seperti kita kan pernah bahas tentang Tio Hardianto yang bilang ini Satuan Penjilat Prabowo Gibran, SPPG kan. Terus MBG disebut maling bergizi gratis. Banyak orang kesal selama ini. Dan sempat banyak pertanyaan di sosial media, kenapa Pak Prabowo nggak mengganti aja semua pengurus-pengurus SPPG ini, pimpinan SPPG, BGN. Dan itu terjawab tanggal 3 Juni. Juni kemarin. 3 Juni kemarin melalui Mensesnek mengumumkan bahwa Presiden mencopot 3 pimpinan sekaligus. Ketuanya si Pak Dadan Hindayana, wakilnya Sony Sanjaya sama Lodwig Pusung. Ya. Itu 3-tiganya diganti dengan orang baru. Ada Nanik Deang, Sudiarti Deang, Agustina Arumsari, dan kalau nggak salah Jenderal Purnawirawan Trenggono. Ya. Itu yang menggantikan 3 orang itu. Kita masih kaget itu. Ada yang kaget, ada yang senang. Artinya, oh ternyata Pak Prabowo dengar juga ini suara-suara yang menghendaki, udahlah ganti aja ini, kayaknya nggak profesional di penanganan MBG. Tiba-tiba besok ya ada berita kantor Pak Dadan itu, kantor BGN itu digeledah Kejaksaan Agung. Ya. Dan sorenya kita udah melihat video-video yang beredar tuh Pak Dadan mengenakan rompi pink kejaksaan. Kalau dari Bang Deo melihat proses hukum ini, sebenarnya ada apa yang bisa kita pelajari, Bang? Yang bisa kita maknai dari kasus ini? Iya. Ini kasus akhirnya kan jadi kasus korupsi kan. Gitu. Jadi sayang sekali niat baik dari pemerintah untuk membuat anak-anak kita, anak-anak sekolah sejahtera, sehat, kemudian akhirnya diakhiri dengan cerita korupsi dari penyelenggaranya. Gitu. Jadi kasus korupsi kan. Jadi ini adalah noda besar yang ditimpakan kepada niat baik tadi, begitu. Jadi persoalannya ada di mental penyelenggaranya.
Tapi nggak semua penyelenggara ini yang punya persoalan mental ya mengenai jiwa korupsinya kan. Sebenarnya hampir semua di penyelenggara negara ada mental itu. Hampir semua. Makanya kan tangkap sana, tangkap sini, tangkap sana, Iya. tangkap sini. Dan itu udah berlangsung dari tahun-tahun muda Indonesia merdeka. Korupsi ini ada terus. Di pemerintahan siapapun juga ada terus korupsi ini kan. Jadi ini yang salah di mananya? Nah itu jadi Ya, pertanyaannya. salahnya adalah di proses hukumnya. Oh, Karena kita nggak berani menghukum mati pelaku-pelaku korupsi. koruptor ya. Nggak seberani Cina melakukan hukuman terhadap pelaku korupsi kan. Cina setiap ada pelaku korupsi hukuman mati, ditembak di depan publik. Sementara kita nggak ada itu. Jadi orang korupsi nekat-nekatan, bisa dapat dihukum 4 tahun tapi korupsinya banyak kan masih aman. Iya. Contoh kasusnya, Deposito dia iya masih ada kasus Noel dihukum 4 tahun setengah. Kasus mana lagi, kemudian ada peringan-peringan hukuman kan, sehingga orang nggak ada yang kapok sebenarnya korupsi. Bahkan undang-undang perampasan aset yang digaungkan dari Belum dulu, jadi-jadi juga kan. tapi udah masuk prolegnas sih Bang. Iya, tapi kan belum jadi juga Ya. sebagai undang-undang kan. Jadi persoalannya ada di situ, di hukumnya gitu ya. Tapi mau gimana? Wong kita hampir semua di DPR sepakat kalau korupsi nggak ada hukuman mati kan. Ya, karena sepakat semua. Ya udah begitu aja. Dan mentalnya kan nggak kemudian berubah. Coba kalau negara kita seketat negara Cina dengan pimpinan yang tegas begitu kan, sehingga siapapun pelaku korupsi bentuknya apapun juga dihukum mati, kan hilang ini korupsinya juga. Jadi penyelenggara negara dan kemudian program-program negara yang efektif buat masyarakat berjalan jadi bagus. Akhirnya negaranya jadi maju karena masyarakatnya juga maju. Di Cina ada program kasih makan gratis Ya, kepada siswa. Tapi mereka nggak ada yang korupsi, karena kalau ada yang korupsi dihukum mati kan, begitu. Jadi jalan itu, jadi efektif, Jepang sehingga begitu. tepat sasarannya ada, begitu. Jepang juga sama, begitu. Di Indonesia ya udah begitu, mau bilang apa? Makanya di Indonesia ini nggak bisa kita bikin program-program yang makan gratis tadi itu, malah jadi bancakan, gitu. Mau nggak mau kalau kita dengan sistem seperti ini ya programnya kita seleksi. Program kerja pemerintah, program yang bagus buat masyarakat, ya kita seleksi. Lebih kepada program peningkatan pendidikan kan, untuk yang pertama menciptakan mental dulu deh. Mental anak muda, mental anak-anak, sehingga jiwa yang sudah terpatri DNA masa lalu itu hilang begitu. Merubah pola pikir, merubah mental. Itu dulu. Mungkin merubah mental program jadi project itu kali ya Bang. Ya kan. Misalnya di zaman Pak Jokowi itu kan ada upaya untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan kita lewat Nadiem. Ya itu juga kan akhirnya kan jadi korupsi juga. Ya karena hukumnya nggak jalan gimana. Apapun juga programnya sebenarnya akhirnya programnya nggak jalan karena ada koruptornya. Selalu dijadiin project. Iya, jadi gini, apapun juga kalau tetap ada tikus-tikusnya itu nggak akan jalan, tikus korupsinya, begitu apapun juga. Itu yang harus dibersihkan dulu itu. Jadi sebelum kita bikin program, kita harus bersihkan dulu tikusnya. Caranya apa? Ya dengan membasmi. Cara membasminya dengan apa? Ya dengan hukumnya. Jadi hukumnya harus tegas, memaksa dan keras. Begitu. Berani nggak sekarang? Kita pakai hukuman setiap ada kasus korupsi, hukuman seumur hidup aja, nggak usah hukuman mati. Apapun kasus korupsinya, hukumannya seumur hidup. Nggak ada lagi rentang, misalnya dihukum 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nggak ada. Pokoknya setiap kasus korupsi seumur hidup. Kan nggak hukuman mati kan, kita nggak menyalahi kodrat kekuasaan Tuhan kan. Tapi hukuman seumur hidup kan boleh, masih hidup kan. Dan nggak boleh ada amnesti abolisi apapun. Nggak boleh ada amnesti abolisi apapun juga kayak Hasto kemarin itu kan. Nah itu kan begitu. Udah dihukum tapi ada dibebasin. Ini nggak boleh, itu karena ya udah salah dari sananya. Ya penyelenggara negara sendiri nggak kuat, eksekutif nggak kuat, yudikatif nggak kuat, legislatif nggak kuat juga. Apalagi? Ya karena memang nggak dibikin hukum yang kuat. Orang jadi yang bikin mereka, yang banyak masuk juga mereka. Mereka juga agak repot. Ya, jadi persoalannya tuh nggak di programnya. Program apapun juga di Indonesia ini selalu ada koruptornya. Karena itu merubah program menjadi project.
Ya, itu kan teknisnya kan. Ya, Tapi sebenarnya kebijakan utamanya itu adalah ketegasan hukum. ketegasan hukum. Jadi kalau bisa di Indonesia ini seperti Cina, hukuman mati. Oke. Kalau nggak bisa, apapun juga persoalan korupsinya hukumannya seumur hidup. Atau ditentukan hukuman minimal, Bang. Misalnya 15 tahun. Itu mau korupsi 100 juta, 50 Ya juta, nggak usah. pokoknya minimal tuh 15 Ya tahun. bisa juga 15 tahun. Ya, kalau 1 M, apalagi sampai triliunan, ya udah seumur hidup. Ya bisa juga begitu. Harusnya dibikin Dibikin hukuman minimal. klasifikasi aja ya, Bang. Ya, Jangan yang penting cuma hukumnya tegas. Iya. Jadi kelas itu nggak cuma ada di penjara. Iya. Kelas A, kelas B, kelas C. Yang jelas ini persoalannya bukan di mana-mana ini. Persoalannya di hukumnya kita Penegakan sendiri. hukumnya. Iya, di pemidanan kita sendiri yang memang tampaknya masih ada kebaikan-kebaikan buat koruptor kan, Ya. gitu. Sekarang wamen korupsi, wamen yang ono ketangkep, Iya. kepala BGN Ketangkap. ketangkep korupsi. Wamen IMIPAS IMIPAS kan ketangkap semua kan. ketangkap. Dan sebenarnya yang nggak ketangkep banyak banget. Tinggal nunggu Waktu belum tentu banyak yang lolos. waktu mereka kepleset Iya, doang. iya waktu mereka kena incer doang. Tapi memang yang ini banyak banget dan ini sebenarnya udah ya di mana-mana merajalela namanya. Dan modusnya jago-jago loh, Bang. Dia makin jago Dulu kan. kita kenal ada apel Washington, apel apa Iya, itu kan. itu kan istilah-istilah itu kan. Kode-kode mereka Iya, kode. standar-standar aja itu kan. Kalau ini kan dari hasil pengusutan kejaksaan yang untuk sementara ya. Ya, Itu kan mereka pertama markup. ya, Ya misalnya pengadaan motor itu loh, Bang. ya, Pengadaan motor yang sempat ribut itu ternyata itu sampai 1 triliun. ya, Kemudian pengadaan sepatu ya, itu juga di markup. Kaos kaki waktu itu rame dibahas. TV, iPad ya. yang kita juga bingung. Mungkin Pak Dadan bingung kali ya sama pimpinannya. Karena anggarannya segitu besar. Dia nggak tahu mau ngapain, Enggak, emang udahlah otaknya beli-beli udah aja lah. kotor aja. Jadi gini, orang kadang suci apa juga kalau dihadapin dengan barang banyak itu yang ini uang banyak tuh kan Iya. bisa berubah kan. Gitu. Sayang sekali ya, nggak tahan mental ya. Betul. Tapi banyak dari kita memang nggak tahan mental. Hmm. Jadi lihat itu ada makanan empuk ya dimakan aja gitu. Lupa sama kaidah-kaidah kejujuran kan. Betul. Nah, Gitu. ini kan orang boleh dibilang orang dekatnya Pak Prabowo, katanya teman dekatnya Pak Prabowo kan. Tapi kalau Pak Prabowo mah nggak mau tahu, mau teman dekat, mau anggota partai gua ketahuan ini gua sikat gitu kan. Itu prinsip Pak Prabowo. Makanya itu jangan memilih teman dekat di pemerintahan, jangan memilih karena suka dan nggak suka, jangan memilih karena ini teman. Itu juga kan salah satu pencetus adanya korupsi kan, namanya nepotisme. Kan begitu kan, karena ini teman dekat saya nih, saya jadi ini, walaupun secara penyelenggaraan negara itu masih dibolehkan ya, tapi kita carilah orang yang profesional, yang memang di bidangnya. Kalau dia dokter ya menteri kesehatan, kalau dia sarjana hukum ya jadi di Kehakiman atau menteri hukum, kan begitu. Apalagi MBG ini kan program prioritas nasional. Iya, MBG kan, Iya. kan itu kan masalah kesehatan masyarakat kan, Betul. masalah gizi kan, tentunya orang yang ngerti gizi dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat atau dari ilmu gizi, ya itu ditaruh itu jadi pejabat. Jangan karena dekat-dekat sama kita pilih, kan itu yang kecelakaannya Pak Prabowo sebenarnya begitu kan. Ini teman dekat saya nih, kompensasi karena dulu menangin pemilu kan, taruh. Mungkin juga kepala bagian sekarang juga sama juga itu. Iya. Bukan ahli-ahlinya kan. Nah ini kan kesalahan-kesalahan. Banyak kesalahan-kesalahan karena faktor pertemanan tadi. Kronisme namanya, kronisme. Kroni kan. Atau setidaknya punya kemampuan manajerial, Bang. Ya itu, makanya dipilih secara profesional kan. Kalau orang nggak profesional karena kroni, orang dekat karena berjasa memenangkan kepartaian atau memenangkan jadi presiden kan, pemilihan kan. Nah itu kan akhirnya kan atas dasar terima kasih itu penunjukan pejabat. Itu nggak bagus. Dan harus punya passion ya, Bang ya. Hah? Passion, nawa itu atau niat untuk benar-benar Oh iya, harus susah punya. juga dibaca itu kan. Ya itu kan internal banget itu kan, kejiwaan banget kan. Tapi ya yang kelihatan kan begitu. Jangan mentang-mentang teman sendiri
oh kau jadi itu, teman sendiri kau jadi sono, ya jangan, namanya nggak profesional. Di Indonesia sekarang berlaku itu, dari zamannya Pak Jokowi udah berlaku itu juga, dari zamannya SBY berlaku itu juga. Semua dengan kelompoknya kan, tapi profesionalismenya dan berdarah-darah akhirnya pemerintah. iya, Hari ini iya, dolar akhirnya. udah 18.000. Nah, dan diduga salah satu penyebab yaitu karena apa? Pengelolaan anggaran negara, ya, keuangan negara yang tidak ya tergerus kan. tergerus. Koperasi desa, Koperasi Desa Merah Putih. merah putih, Iya. apa iya? Itu juga gila-gilaan Bang ini. Ya kan, pembiayanya kan gila-gilaan. Iya. Tapi apa iya efektif? Mau lawan ini, mau lawan warung Madura. Ah, 24 jam. ya, Nggak ada matinya. nggak ada matinya. Mau lawan Indomaret, Alfamart yang udah Iya. jaringannya udah kuat banget. Nah, Nah itu kan persoalan buat apa bikin koperasi? Nah, bukan bercanda Bang. Hmm. Warung Madura itu loh bisa ngalahin Alfamart deh. Karena harga dia di bawah Iya. harga Secara Iya, harga mungkin tipis minimarket itu. tapi secara komersil imbang itu mereka itu. Iya. Makanya warung Madura hidup, Alfamart hidup gitu. Alfamart selalu sampingnya Indomaret. Indomaret. Iya. Jadi kalau ada Alfamart, ada Indomaret, itu 500 meter ke sana itu ada warung Madura. Jangan-jangan mereka bersekutu. Bukan. Kan ada ini nunggu bola muntah kalau Iya, ini kan begitu kan. nunggu. Sekarang begini, ada Alfamart, Indomaret, warung Madura. Iya. Di tengah-tengah muncul koperasi Desa Merah Putih. Desa Merah Putih. Wah, dimakan. Habis itu. Iya. Nggak ada sisa. Apalagi kalau nanti orang yang mengelola itu tidak mengerti mekanisme pasar. Matilah itu. Ya matilah. Sekarang sumber dayanya dari mana tuh? Sumber daya produk-produk. Mau ngambil dari mana? Kan harus pakai jejaring. Mau bikin sendiri, ya nggak bisa. Jangan sampai negara. Tidak semua daerah punya potensi Sama. produk yang Jangan sama. sampai negara menjual barang-barang waralaba. Ini kan sekarang negara yang menjual lewat koperasi kan, menjual barang-barang waralaba kan. Negara intervensi masuk ke wilayah-wilayah perdagangan umum yang menjadi milik masyarakat. Kalau pemerintahnya ganti, ini langsung kolaps, percaya deh. Wah, triliunan itu Bang. Iya kan? Kolaps itu buat apaan coba? Desa Merah Putih. Memberdayakan masyarakat, nggak begitu caranya. Ini salah satu program yang kemudian ujungnya nanti mubazir. MBG juga kemungkinan juga mubazir. Kenapa mubazirnya? Ya karena hukumnya nggak kuat ya bagaimana? Korupsi jalan terus. Siapapun menjalankan MBG itu ada potensi otaknya berubah tuh ketika ada titik-titik uang masuk daripada jatuh keluar, uangnya kan bisa ditampung. Kan itu akhirnya kan itu yang sistemnya. mereka lakukan. Iya dong. Mendirikan yayasan yang terafiliasi. Akhirnya kan akhirnya bikin 4 gulipat namanya. Ya. Ya daripada Situ-situ lagi, daripada uangnya jatuh keluar kan kita bikin aja keluarga Iya. kita di ujung sono tampung, si ini tampung situ kan begitu, jadi kan kronisme lagi kan. Jadi salah satu wawancara Pak Sony Sonjaya itu akuin anaknya punya 2 dapur Iya. MBG. Iya. Kayak kita gini dapat nggak? Oh, nggak bisa Bang. Nggak Kita bisa. nggak punya duit buat bangun dapur. Ya makanya itu dapur rumah sendiri kadang-kadang ngebul enggak. Bikin dapur MBG yang Iya. harganya miliaran itu ya, Gitu. 2M loh Bang. Gitu. Jadi kadang-kadang niat programnya baik, tapi aplikasinya nggak bisa jalan karena hukumnya nggak ada atau nggak kuat. Pasti di Iya, bikin mental kita. payung hukum Iya. yang kuat dulu Iya, ya. payung hukum kuat, mental hukumnya harus kuat. Kemudian hukumannya juga harus kuat, tegas. MBG ini hanya bisa dilaksanakan di Cina sebenarnya, yang hukumnya tegas banget, atau di Jepang, Di Jepang. dengan karakter masyarakatnya yang jujur. Ya, yang orang itu udah Ya. malu lah kalau melakukan. Iya, kesalahan. ada rasa malu tinggi kan. Jadi Kalau di di sana Cina kan kekuatan hukumnya kuat, yang gitu. Atau tangan rasa malu besi. kuat. Kalau di Jepang kekuatan moral warganya ya. Iya, kuat kan gitu. Kalau di sini hukumnya nggak kuat, moralnya nggak kuat. Gitu. Bikin MBG. Jadi anggaran itu seperti ditaruh di Iya. dimasukkan ke lubang. Akhirnya kayak bikin mobil atau bikin sepeda, tapi kelasnya kelas KW. Oh. Kalau Cina kan kelasnya ya jadi kelas utama kan Jepang kan. Jadi karena produksinya bagus, hasilnya bagus karena teliti sama benar-benar standar yang paling tinggi kan. Kalau kita kan yang penting brang gitu. Akhirnya apa? Buang-buang uang kan. Ya balik lagi payung hukum ya Bang. Iya.
ketika kemudian payung hukum nggak kuat, kita buang-buang uang, akhirnya equity permodalan negara tergerus, kesedot terus kan, bem, 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, begitu kan tergerus tuh. Betul. Tahu udah bengkak aja, tahu utangnya bertambah. 1 miliar per hari loh. Iya, ketika equity tergerus, permodalan tergerus, hasilnya apa? Rupiah anjlok. Kenapa anjlok? Ya nggak ada equity, gimana nggak ada daya tahan? Ya anjlok dan akhirnya harga beli masyarakat, daya beli turun, harga beli barangnya jadi mahal. Barang mahal. Karena apa? Karena rupiahnya tergerus. Karena rupiah tergerus kenapa? Karena nggak ada equity. Equity-nya berkurang. Adanya equity hutang kan? Gitu. Tapi ini ilmu ekonomi. Nanti masyarakat berarti kalaupun misalnya sekarang kan Pak Prabowo sedang menggalakkan itu penertiban pengelolaan sumber daya alam itu kan, penertiban BUMN lewat Danantara, lalu kemarin ada DSI, dana Danantara, betul, Danantara Sumber Daya Indonesia, ngumpulin banyak duit, tapi kalau begitu dilempar ke program itu jadi kayak hambur-hambur doang ya Bang. Semuanya tergantung. Jadi gini, negara ini, penyelenggara negara sedang membuat program yang bagus-bagus sebenarnya. Betul. MBG itu bagus. Kemudian si Danantara bagus, koperasi desa juga bagus, tapi harus tahu diri lah. Dikaji tahu diri lah, lawannya siapa. Contoh dulu, nggak usah terlalu banyak. Iya, percontohan. Tapi kan langsung buang uang kan, dengan harapannya uangnya muter di situ kan, ada daya ekonomi berjalan di situ kan. Tapi yang dilupakan ada koruptor di situ. Namanya lintah penyedot. Atau kalau bahasa pohon itu tumbuhan itu ada benalunya. Jadi kita kasih pupuk apapun juga, itu pohon itu tumbuh dimakan sama benalu tuh. Daunnya tetap mati. Daun benalu yang coba lihatlah pohon yang dipenuhi benalu. Walaupun kita kasih pupuk sama air juga daunnya tetap nggak akan ngembang. Nggak akan ngembang. Udah dikorupsi duluan sama benalu juga nggak akan gitu. Banyak. Jadi itu dulu yang dibenahi. Sebelum kita kemudian menyuburkan pohon, sebelum kita menyuburkan tumbuhan, benalunya kita habisin dulu dengan ketegasan. Penegakan hukum dengan hukum yang kuat, dengan hukuman yang mahal buat menaikkan koruptor. Gaji para hakim sama aja, itu baik juga. Tapi kalau hukumnya nggak tegas atau hukumannya nggak tinggi buat koruptor, ya tetap aja begitu. Karena itu range hukuman terhadap koruptor tuh 5 tahun penjara, 10 tahun penjara, 7 tahun penjara. Kenapa nggak seumur hidup aja? Nggak usah hukuman mati ya. Setiap korupsi seumur hidup, kalau terbukti seumur hidup. Kan takut semua orang. Betul. Karena hukuman seumur hidup sama dengan hukuman mati. Begitu. Dan bagaimana menutup celah politisasi hukum Bang di situ Bang? Politisasi hukum. Karena takutnya nanti karena itu akhirnya hukum dijadikan balas dendam politik gitu. Hukum balas dendam politik. Nanti kelihatan kok itu. Mana yang balas dendam politik, mana yang hukum. Ya kalau korupsi kan faktanya ada, buktinya ada kan pasti korupsi kan. Putus seumur hidup begitu. Jadi nggak tergantung dengan politik kalau korupsi itu. Korupsi kan ketahuan dengan pembuktian. Koruptor kan? Kalaupun dibela influencer, dibikin narasi di sosial media itu hakim harus tegak lurus gitu ya, kejaksaan. Iya, hakim akan tegak lurus. Kalau hukumnya udah lurus, hakim mau belok-belok susah. Jadi gini, kalau misalnya setiap pelaku korupsi itu dihukum seumur hidup, udah pasti hukuman seumur hidup. Atau hukuman seminimal-minimalnya 20 tahun. 20 tahun. Udah, hukuman minimal begitu boleh kan. Di bawah itu. Kalau di bawah itu hakimnya yang harus dihukum. Iya, begitu. Enggak, pokoknya aturan hukumnya begitu. Jadi hakim kan mutus harus ngikutin itu kalau terbukti kan. Pembuktian korupsi apa tidaknya kan ada jaksa, ada pengacara, ada hakim kan, begitu. Kecuali mereka kemudian berkomplot untuk meloloskan satu orang atau satu terdakwa kan. Tapi kalau hukumnya berjalan formal, jaksanya kuat, hakimnya kuat, ya sudah diputus seumur hidup kan terhadap koruptor kan. Itu nanti jadi efek jerah kepada semua masyarakat yang lain. Kalau mereka nekat korupsi, mau nggak mau seumur hidup di penjara kan. Nah itu baru kayak Cina. Dan itu bisa jadi jawaban untuk pertanyaan gini loh Bang. Kan kadang-kadang orang berpikir mau mulai dari mana kita mau bersihin korupsi ini.
Ya dari Yang undang-undangnya. maksudnya dari institusi mana kan orang mengarah ke situ? Nggak bisa, karena semuanya korupsi. Polisi ada yang masuk penjara, Mm-mm. hakim masuk Ya, penjara, jaksa ya. masuk penjara. Ya mentalnya ini dirubah kan. Jadi kita nggak bisa mulai dari mana. Harus semuanya. Tapi kalau untuk semuanya setengah mati. Jadi kita mulai dari mana? Hukumnya aja. Dari hukumnya ada, sanksi hukumnya. Contoh Cina, sanksi hukumnya. Hukuman mati. Jepang kan moralnya kan. Moral ya. Jepang itu agamanya apa sih? Shinto. Nah, satu agama aja Nggak ada kan. di sini Itu kan kan. bukan agama, itu kepercayaan kepada leluhur kan, kepada praktek-praktek leluhur kan, Shinto itu kan. Gitu. Di kita ada berapa agama? 7 dengan aliran kepercayaan ya. Iya. Tapi kan tetap moralnya tinggian Jepang ya. Iya. Ya anggaran pengadaan Al-Quran aja Iya. diembat. Di Indonesia kan. Iya. Menteri Agama kita juga kan mantan ya, kan Iya. sedang berproses. Berproses. Sekarang mulai dari mana? Makanya itu. Jadi mental ini harus Kalau dirubah. kita bilang pendidikan moral di sekolah, Menteri Pendidikan kita masuk juga. Masuk juga. Pendidikan agama. Menteri Agama, mantan Menteri Agama kita Masuk. sedang berproses. Iya, masuk. Masuk juga kan. Iya. Apalagi untuk kesehatan masyarakat, apa, makan gizi. makan bergizi gratis. Iya, gizinya udah dimakan duluan sama pejabat ini kan. yang dibagi ampasnya doang. Iya. Makanya ada yang ibu-ibu nunjukin apa, ada buah kurma tapi cuma 1 biji. Iya. Sadis banget. Dan Pak Dadan menghadapi proses ini kan sebelumnya hari atau 2 hari kan ada isu heboh itu Bang. Iya. Yang katanya beliau mau bikin MBG di Arab Saudi. Ternyata emang dia baru pulang umroh, mungkin dia lihat anak-anak. Iya, mungkin anak-anak Arab Saudi dia lihat miskin kan, dia bikin di sana udah mulai gilanya kumat. Dan orang kemudian menulis perubahan nasib Dadan dalam waktu 24 jam, Iya. 28 jam. 48 jam. Iya, karena dia masih menemani Pak Prabowo waktu kunjungin dapur MBG Iya. di salah satu sekolah di Jakarta. Iya. Tragis. Tapi yang mereka lakukan menurut saya kejam sih Bang. Kalau menimbang tujuan program ini tadi. Iya. Karena saya anak timur Bang. Kita Susah ngerasain, kan ngerasain ini kan. susah ya. Makanya itu tadi, Iya. program apapun juga sebenarnya bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan hukum yang kuat, Iya. dia tetap aja dicuri programnya. Dan saya pikir ini yang harus kita dorong ya Bang. Sekarang begini, MBG ini kan bagus kan programnya kan? Bagus. Yang buat siapa? Prabowo kan? Prabowo. Ketika ini kemudian digarong sama ya penyelenggaranya, yang malu siapa? Prabowo lah. Ya sekarang malu-maluin kan? Begitu. Jadi bukan kita lihat Pak Prabowo kemudian merasa jadi gentleman karena dia memberantas korupsi di bawahnya dia sendiri. Tapi ini sebenarnya memalukan buat presiden ini sendiri. Oh, di satu sisi oke, lu Iya. tidak pandang bulu. Tapi ya double impact malunya. Iya dong, Karena malu dong. Program-program dia, Iya. terus katanya ini teman dia juga. Iya. Wah, itu tamparan keras buat Pak Tamparan Prabowo. keras kan? Begitu. Ini sama kayak acara wedding, acara pernikahan, pakai event organizer yang kita pilih sendiri, event organizer nggak nongol. Iya. Kita wedding tanpa makan minum. Yang malu siapa? Iya. Atau misalnya kita untuk sound system kita Ya. sewa Sewa teman tempat. kita. Sewa teman kita kan, oh dia punya sound system. Pas kata sambutan kok suaranya kedengaran Nggak kedengar suara. semua. Gitu kan? Dicek-cek, Iya. baterainya belum ganti mic-nya gitu. Ya. Ya, itu Yang malu memalukan siapa? tuan pesta sendiri. Dia yang memalukan, yang jadi malukan pemilik pesta. Ya, Begitu. Tragis kan? Iya. Ya tragis buat si Dadanya, tragis juga buat Pak Prabowo-nya juga. Ya. Jadi begitulah. Lebih tragis buat Pak Prabowo. Ya, tragis kan? Akhirnya setelah tahu ini, rupiah bukan tambahnya tegar gara-gara ada penegakan hukum yang seperti ini, tapi akhirnya ikut merosot. Karena tingkat kepercayaan berkurang. Salah satunya kan ini juga penyebabnya. Kadang-kadang kalau orang berpikir rasional kan orang yang deket sama lu aja, yang lu benar-benar percaya aja kayak gini. Kan kadang-kadang gitu orang berpikir ya. Jadi ini maksudnya
misalnya Pak Prabowo bilang nggak pandang bulu, tapi orang bisa Ya. melihat dari kacamata lain. Iya, kita pakai ilmu wedding kan, ya Ah, kan. Yang malu kan tetap penyelenggara, yang nikah yang malu kan begitu. ini ilmu baru lagi abang, Iya, ilmu TOA waktu itu kan, iya. manajemen TOA, ilmu apa buku yang pasar apa tuh abang bilang, Iya, yang jual buku-buku bekas. kuitang. Ya, kalau ilmu wedding ini di mana kita belajarnya? Itu kemarin baru ada wedding, kita baca di berita ada wedding, itu event Oh, event organisasinya organisernya ini. bodong, dia ngilang itu Bodong. kan, rugi kan. Jadi wedding tanpa makan minum kan malu Yang malu penyelenggara acara. tetap tuan pestanya. Tuan pesta malu dong, kan pesta itu kan ada makan minum yang Iya. bisa dimakan Dan pertaruhan harga diri harga juga ya, diri Bang, di situ, seperti itu. bagaimana menjamu. Wah, Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mengadakan wedding harus hati-hati. Kalau kita jadi presiden harus hati-hati. iya. Gitu. Rekam jejak orang harus dilihat dulu. Betul. Ya, Jangan karena teman atau kesayangan, kan presiden bilang itu kesayangan saya tuh. Iya. Ya, makanya jangan begitu, begitu. Kan presiden bilang, Iya. oh ini kesayangan saya nih. Ya berarti kan kronisme berjalan. Kroni ya. Kroninya berjalan kan begitu. Jadi pilihlah kalau jadi presiden tuh mereka-mereka yang kompeten di bidangnya, yang ahli di bidangnya. Oke. Gitu. Jangan kayak Nadiem Makarim kan, ahlinya ojek disuruh jadi menteri pendidikan. Iya. Nah, dari zaman presiden-presiden udah Iya. salah kaprah karena milih berdasarkan ini tadi kan, karena kedekatan, karena Atau kemudian penilaian ada yang keliru juga bisa. iya, ada imbal balik. Dikira kan sistem yang Ya, teknologi yang dipakai Nadiem untuk mapping Gojek dan lain-lain itu kan Ya. bisa dipakai di pendidikan. ya enggak juga. Ternyata Nadiem mungkin nggak mapping secara geografis. Nggak mapping masalah mental manusia juga. SDM Indonesia, Oh, anak-anak didik ini kan mereka ada punya mental, punya kepribadian. Jadi disamakan kayak sistem alat biasa aja kan. Padahal ada yang namanya harga diri, ada emosi segala macam, itu harus diperhatikan. Tapi saya perlu highlight tadi abang deh, pernyataan abang. Memang payung hukumnya dulu yang harus dibenerin. Oh iya dong. Jadi nanti nggak perlu lihat lagi di imigrasi, di mana lagi tuh yang katanya sarang-sarang koruptor itu. Enggak, memang semua di wilayah-wilayah depan itu banyak korupsinya di mana-mana. Jadi Di ketika ESDM korupsi, kehutanan korupsi, apalagi. jadi ketika bobot hukumannya diperkuat, bobotnya diperkuat, ada efek jerak. Ya. Jadi akan jadi contoh bagi yang lain. Sekarang kan kita dengar Noel dihukum 4,5 tahun penjara. Noelnya masih bisa teriak-teriak kan? Kan Noel udah bilang, hukumlah saya setinggi-tingginya. Niat baik itu Noel tuh. Dia udah sadar. Walaupun terlambat. Malah ngasihnya cuma 4 gitu. 4,5 tahun. Marah dia. Harusnya dia 15 tahun kan begitu. Kata Noel kan. Tapi dalam hati Noel, gua tenang dah 4,5 tahun. Makanya nggak banding. Iya nggak banding, udah terima aja deh. Siapa tahu 4 tahun kemudian ada keringanan, lolos kan begitu. Dan gak nyampe lah bang 4 tahun tuh. Ya itulah hukum kita. Remisi dan lain-lain gitu kan. Itulah makanya dalam situasi seperti ini bang Vincent, dengan hukum yang masih korupsi yang rendah-rendah gini putusannya, kita nggak akan pernah nggak pernah berani itu. Jadi pejabat itu nggak pernah berani. Karena takut kita korupsi nantinya, karena hukumnya rendah kita nekat-nekatan, gelap mata kan. Mending kita jadi orang swasta aja yang bisa makan kacang hijau bebas. Betul. Ini masih. Gitu bang Hussein. Kan sekarang lagi mau dibahas tentang itu bang, undang-undang perampasan aset. Oke lah, kita moderasi dikit lah. Kalaupun itu terlalu berat, ya udah tetapkan aja hukuman paling minimal buat seorang koruptor. Taruhlah 20 tahun. Ya kan, nanti diatur mekanismenya 20 tahun itu siapa aja. Pokoknya nggak boleh di bawah 20 tahun. Kalau di bawah 20 tahun patut diduga dan ya nggak ada lah. Pokoknya 20 tahun. Kalau pasalnya udah bilang minimal 20 tahun ya 20 tahun. 20 tahun ya kan. Nah itu baru ada efek jerah buat orang-orang. Efek jerah. Sama kayak Cina, hukuman mati itu kan sama dengan hukuman seumur hidup atau 20 tahun kan. Kalau itu dijalankan, rasanya Indonesia jadi bagus ini, nggak ada yang korupsi. Iya. Dan menurut saya bang, itu legasi paling bagus buat Pak Prabowo ya. Daripada bikin proyek bagus, cuma buat kasih makan orang-orang kayak gini kan. Iya, untuk dibancak. Malah jadi jelek buat dia.
Ya. Kalau dia dorong itu undang-undang perampasan aset, Mm-mm. udah oke, nggak usah perampasan aset deh, saya mau hukuman minimal koruptor itu Ya. 20 tahun. Itu jadi legasi yang menurut Paling. saya tidak akan dilupakan oleh generasi-generasi berikutnya. Ya coba aja Nanti disampaikan kita main ke Hambalang deh Bang ya. Iya. Ya gitu kan, Pak Prabowo kan presiden, punya partainya terbesar, Iya, Gerindra. kemudian punya kelompok partai, Koalisi Jumbo, koalisi Jumbo, itu aja didorong. didorong itu perubahan undang-undang Betul. Tipikor. Dan harus berlaku sebelum tahun depan gitu Ya. kalau bisa ya. Bikin aja begitu. Januari. Jadi begitu. begitu nanti MBG udah meluas, terus Ya. Koperasi Desa Merah Putih itu jalan efektif, wah itu ya. Begini, kalau MBG atau yang lainnya bisa jalan dengan adanya hukum yang kuat kan, itu bisa jalan tuh pasti. Programnya bagus. Tapi kalau Koperasi Merah Putih belum tentu walaupun hukumnya kuat. Karena ada Warung Madura tadi. Itu sama Indomaret Alfamart itu udah masih ada segitiga bermuda. Iya, ada segitiga bermuda. Wah, hukumnya kuat juga itu. Warung Madura, Alfamart. Iya, dan itu udah segitiga bermuda dan mereka nggak kenal yang namanya korupsi itu, nggak ada permen korupsi. Itu yang penting. Gitu kan. Jadi kalau ada di sini wah kecemplung. Makanya ini akan kecemplung nih. Koperasi Merah Putih nanti salah satu bagian yang kecemplung juga. Rekam ini pemirsa. Nanti kita lihat setelah Koperasi Desa Merah Putih itu berjalan. Iya. Pasti presiden ganti ini hilang. Kesedot sama segitiga bermuda. Iya, segitiga bermuda. Segitiga bermuda. Ya gitu ya pemirsa. Jadi pada intinya benar, di negara kita ini memang yang harus pertama-tama dibenahin itu ya penegakan hukum. Ya, kalau mau berantas korupsi, mau Pak Prabowo pidato berapa kali pun besok ketangkap lagi, besok ketemu lagi, besok daripada Pak Prabowo pidato setiap momen singgung korupsi, mending sekali pidato aja. Saya mau hukuman untuk koruptor minimal 20 tahun. Selesai. Setelah itu saya yakin Pak Prabowo nggak ada pidato tentang koruptor lagi. Karena mereka udah takut. Ya Bang ya? Betul. Itu closing jadinya. Ya, jadi ancaman hukuman terhadap korupsi itu minimal tuh sebaiknya tuh 20 tahun. 20 tahun. Apapun kasusnya. Iya, atau seumur hidup. Udah, nggak usah hukuman mati nggak apa-apa. Tapi dengan ancaman hukuman 20 tahun itu udah cukup membuat orang-orang yang ingin korupsi ketakutan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Finjan. Bang Deo, selamat terbang keluar kota. Ya, Bang Finjan ya. Terbang sih Abang ya. Abang nyetir sendiri kalau keluar kota. Enggak, itu selalu disetirin. Iya sih. Iya paham. Oke, terima kasih pemirsa. Oke. Tunggu kita di episode berikutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.